Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Dika Surya Putra dengan NPM 23 2023 01 5084. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir daripada mata kuliah Teknologi Informasi dan BK yang diampu oleh Ibu Desi Dwi Cahyantias SPSI MPD. Nah, di sini saya bersama Yasmin Zahira dari kelas berapa? R5H. R5H. Di sini saya akan melaksanakan atau melakukan konseling individu bersama Yasmin. Oke, mari kita mulai untuk mempersingkat waktu. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom pada sesi hari ini. Apakah suara saya dan gambar saya bisa kamu dengar dan lihat dengan jelas, Yasmin? Selamat siang, Bapak. Suara dan gambar Bapak sangat jelas. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk Zoom hari ini. Oke, sama-sama. Senang bisa bertemu di sini. Sebelum kita mulai, bagaimana perjalananmu menuju sesi ini? Apakah koneksinya lancar? Perjalanannya alhamdulillah lancar, koneksinya juga baik di sini, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, saya harap kita bisa mendapatkan sesi yang nyaman di sini ya. Nah, sebelum kita mulai, apakah kamu sudah familiar gitu dengan format konseling daring ini gitu, atau ada yang ingin ditanyakan terkait sesi virtual seperti ini gitu? Sebelumnya saya belum pernah tahu, Pak, mengenai format konseling daring ini. Cuman saya rasa saya bisa mengikuti konseling daring ini sih, Pak. Oke, baik ya. Sebenarnya sih tidak masalah ya. Kita akan belajar bersama nih di Zoom pada sesi ini ya. Kita bisa saling melihat wajah dan berbicara dengan bebas ya. Jika ada hal yang tidak jelas atau koneksi terputus, nah jangan ragu ya untuk memberi tahu saya gitu. Baik, Oke, Pak. oke. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih nih sudah bergabung. Terima kasih lagi. Karena saya ingin memastikan nih bahwa kamu tuh merasa nyaman, kamu bisa berbicara tentang apapun yang sedang kamu rasakan tanpa ada penilaian dari saya ini. Nah, semua yang kamu bagikan atau semua yang kamu ceritakan akan saya dengar dengan hati yang terbuka. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Saya juga merasa sangat tenang dan nyaman untuk melakukan konseling daring ini. Oke, saya senang dengarnya. Nah, dalam sesi ini kamu adalah orang yang paling tahu nih tentang apa yang terbaik untuk diri kamu. Jadi, kapan saja kamu merasa siap, kita bisa mulai membicarakan hal-hal yang ingin kamu bahas. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih ya, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana sesi ini akan berlangsung. Jadi sesi ini tuh berdurasi sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, saya akan mendengarkan dan membantu kamu mengeksplorasi perasaan atau masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, tujuannya saya itu adalah untuk membantu kamu bisa merasa lebih baik dan menemukan solusi untuk apapun yang mengganggu kamu gitu. Nah, saya akan tetap menjadi fasilitator dan kamu yang akan memimpin percakapan ini dengan berbagai
cerita atau perasaan, berbagi cerita ataupun perasaan kamu ya. Nah, kita akan mengatur waktu dengan baik supaya kita bisa menyelesaikan sesi ini dengan efektif. Bagaimana? Sudah Baik, paham? Pak. Paham. Dan durasinya juga sudah sesuai. Terima kasih, Oke. Bapak. Oh iya, satu hal lagi yang penting untuk saya sampaikan, bahwasannya percakapan hari ini atau sesi ini adalah rahasia. Jadi apapun yang kita bicarakan tidak akan dibagikan kepada siapapun atau kepada orang lain tanpa persetujuan dari kamu ya. Namun jika ada hal yang membahayakan keselamatan atau orang lain, keselamatan kamu nih atau orang lain gitu ya, misalnya ancaman untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, saya berkewajiban untuk melapor demi keselamatan. Tapi selain itu percakapan kita akan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Apakah kamu merasa nyaman dengan hal ini? Nyaman sekali, Pak. Dan saya juga mengerti. Dan insya Allah konseling dari ini tidak ada hal-hal yang membahayakan. Oke, baik. Oke, sekarang saya ingin tahu nih lebih banyak tentang apa yang membawa kamu ke sini hari ini. Apakah ada hal yang ingin kamu diskusikan atau mungkin ada perasaan yang ingin kamu bagi gitu. Sebenarnya, jujur ya Pak, saya sangat merasa lelah di semester 5 ini. Hmm, Tugas-tugas semester 5 tuh banyak banget yang sulit, terus banyak banget lagi. Terus dosen-dosennya juga nggak jelas lah Pak, bad mood gitu. hmm, Kadang yang seharusnya kuliah pagi, dia tiba-tiba ngabarinnya nggak bisa kuliah, tapi tiba-tiba diganti kuliah siang. Terus saya oke. juga sebagai mahasiswa nggak cuman apa sih ke kampus juga, maksudnya kuliah nggak cuman belajar juga, apalagi kan saya juga organisasi ya Pak, dan Hmm, organisasi juga banyak ada agenda-agenda yang menumpuk, jadi kayak tugas makin banyak, terus organisasi juga makin nggak jelas. Jadi saya kayak bingung aja lah Pak, terus saya juga merasa tertekan sama tugas-tugas saya di semester 5 ini. begitu. Oke, saya mendengarnya. Tugas yang menumpuk ya dan sulit emang bisa menjadi beban besar gitu ya bagi perasaan kamu gitu. Setiap kali melihat daftar tugas yang harus diselesaikan dengan deadline yang sangat-sangat dekat gitu ya. Nah, Mm-mm. apakah itu membuatmu merasa semakin cemas dengan tugas-tugas yang banyak, terus juga sulit, deadline-nya juga deket-deket gitu. Jadi kan Nah, iya kamu kan, Pak, apalagi heeh, ya apalagi tadi kan saya juga udah bilang ya Pak, tugas saya udah makin banyak, terus dosen tuh kayak ngasih tugasnya tuh yang benar-benar langsung, dan deadline-nya tuh benar-benar hmm, yang mepet. Jadi setiap saya ngerjain tugas tuh saya bingung kayak harus mana yang harus saya kerjakan. Padahal mah kalau kata orang tugas yang mudah dulu kan yang harus dikerjakan. Cuma saya ngerasa kayak megang tugas tuh kayak males, terus saya jadi tertekan, terus hmm, apalagi tugasnya juga belum tentu kayak yang jelas banget gitu loh Pak yang saya pahami, jadi saya oke, kayak ngerasa cemas, saya juga khawatir, kayak adalah pikiran-pikiran negatif yang buat saya nggak usah ngerjain lah tugas ini, lebih mending hmm, saya tinggal semester daripada saya ngerjain tugas kayak gini gitu loh Pak. hmm, oke. Sebenarnya sih tugas-tugas yang numpuk, tugas-tugas yang banyak, deadline-nya juga deket-deketan gitu ya, itu sebenarnya tuh wajar gitu, terutama di semester yang tinggi, yang lebih tinggi kan ya. Nah, ketika banyak hal yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas,
itu bisa jadi sulit untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Nah, bagaimana kalau kita coba memecah tugas-tugas besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dengan cara itu mungkin kamu bisa fokus dulu nih pada satu hal terlebih dahulu dan tidak merasa terbebani gitu dengan semuanya sekaligus gitu langsung kamu kerjain gitu. Jadi dipecah-pecah dahulu gitu tugas-tugasnya, mana yang lebih gampang dulu, habis itu yang lumayan gampang, habis itu mulai agak susah sampai enggak susah. Jadi dibagi dulu nih, dipisah-pisah dulu gitu. Bagaimana coba Nah, menurut kamu? iya Pak, itu ide Bapak sangat bagus banget sih. Hmm. Saya juga, walaupun yang tadi saya bilang, saya juga cemas untuk melihat ngerjain tugas, saya juga kepikiran buat ngerjain tugas ya dikit-dikit dulu sampai saya juga nanya-nanya ke temen juga Pak soal tugas itu. Kayak ini gimana sih caranya? Karena kan dalam perkuliahan ini kan saya juga kayak kurang fokus ya Pak. Apalagi kayak udah kurang fokus, terus dapat tugas yang banyak, terus deadline-nya juga banyak. Jadi kayak ya udahlah. Jadi saya juga nanya ke teman saya, tapi ya walaupun saya khawatir atau cemas, ya saya juga ngerjain dikit-dikit sih Pak. Dan fokus satu hal yang emang harus saya kerjakan dulu. Cuman Nah, takutnya saya tuh kayak ngerasa takutnya tugas yang ini udah terlalu fokus, tugas yang ini tuh jadi saya males gitu loh Pak, tugas yang lain. Jadi takutnya saya terbengkalai dengan tugas-tugas itu. oke, baik. Coba kalau gimana kalau kita mulai dengan membuat jadwal gitu atau rencana yang mungkin kamu bisa menyelesaikan tugas satu persatu ini nih. Nah, dengan begitu nih kamu bisa nih juga memberi diri waktu kamu tuh untuk beristirahat gitu. Soalnya sering kali nih saya ketahui gitu ya, waktu istirahat yang cukup itu bisa meningkatkan produktivitas dalam mengerjakan tugas. Jadi kamu tuh tidak merasa stres ataupun merasa jenuh dalam mengerjakan tugas karena istirahat kamu tuh tidak terganggu gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita coba buat jadwal atau rencana mungkin untuk menyelesaikan tugas satu persatu itu kan tadi sebelumnya sudah diklasifikasikan nih tugas dari yang termudah hingga yang tersulit. Nah, sekarang kita buat jadwal mau kapan nih kita ngerjain tugas yang sulitnya, mau kapan nih kita ngerjain tugas yang gampangnya gitu. Nah, bagaimana perasaan kamu jika mencoba cara itu gitu? Mungkin kalau tadi katanya Pak Dika itu sangat membantu sih Pak, karena jujur saya pernah melakukan hal itu sebelumnya. Cuman ya ya udah gitu, tetap aja berjalan dengan terbiasanya, jadinya akhirnya terbengkalai juga. Cuman ya mungkin karena dari sayanya juga nggak terlalu yang terstruktur banget ya Pak buat nginin jadwalnya, dan waktu istirahat saya juga terganggu banget jujur sih Pak, karena emang kuliah, terus organisasi, terus belum juga harus bantu orang tua di rumah. Jadi banyak gitu loh Pak, dan malah jadwal-jadwal yang udah saya susun kemarin-kemarin malah jadi ya udah gitu sih Pak. Mungkin emang karena kurang terstruktur aja sih, sama niat saya dan mood saya mungkin ya Pak, dan istirahat saya juga kurang sebetulnya. Oke, mungkin saya kasih saran lagi, mungkin bisa dibuat notes gitu atau dibuat jadwal ditempel di tembok biar kamu tuh ketika oh ini waktunya ngerjain tugas, oh ini waktunya saya istirahat, oh ini waktunya saya berorganisasi, oh waktunya ini saya kuliah gitu. Jadi ketika kamu
sudah mengetahui jadwal tersebut, kamu bisa nih, oh saya harus ini, oh saya harus ini, gitu. Jadi ada pengingatnya gitu ya. Itu terus juga Hmm. untuk istirahat jangan sampai ketika kamu berlebihan atau over gitu ya, jadinya nanti kesehatanmu yang terganggu gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk istirahatnya gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah membantu saya. Saya juga sudah merasa lebih tenang dan ide-ide Bapak yang tadi Bapak kasih tahu, insya Allah nanti saya akan coba lebih terstruktur lagi dan membuat jadwal-jadwal yang emang kelihatan sama saya. Jadi saya tahu tentang apa yang harus saya kerjakan hal itu. Dan saya juga udah merasa tenang nih Pak karena saya sudah punya teman ngobrol, Pak Dika, yang udah membantu saya dan memberikan ide ke saya. Saya juga akan coba lebih teratur dan tidak terlalu memaksa diri. Ya, saya juga senang kita bisa berdiskusi ya tentang sesi pada hari ini gitu. Ingat juga kamu harus menyelesaikan semuanya sendirian gitu. Tapi bisa juga minta bantuan ke teman. Kan kamu banyak nih teman bisa untuk berbagi beban gitu. Cobalah untuk mengatur waktu nih dengan baik dan jangan ragu untuk memberi diri kamu untuk bersantai gitu atau istirahat. Jika kamu merasa perlu bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lagi, saya di sini nih untuk mendukung. Nah, terima kasih juga sudah berbagi pada sesi kali ini ya. Semoga di sesi berikutnya saya atau kita gitu bisa saling membantu untuk membuat kamu merasa lebih baik ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk saya, untuk menjadi teman ngobrol saya. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi dan berjumpa kembali lagi untuk saya sedikit curhat ke Bapak. Oke, baik, sama-sama. Saya senang bisa sedikit membantu meringankan. Jangan ragu lagi untuk menghubungi saya ya, lagi kapanpun gitu jika kamu membutuhkan dukungan ya. Oke, semoga tugas-tugasnya cepat selesai, semoga Hmm. tugas-tugasnya mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Oke, Amin. terima kasih, semoga sukses, sampai jumpa. Hmm. Sampai jumpa, Bapak. Terima kasih. Oke, baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.